Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak melihat firman Tuhan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24. Mari kita membuka bersama-sama. Injil Matius pasalnya yang ke-24. Kita akan baca mulai ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Injil Matius pasalnya yang ke-24. Mulai ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari dengan segala hormat kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan melihat firman Tuhan. Injil Matius pasal 24 mulai dari ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kalau semua sudah mendapat, kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Dan kita baca mulai dari topik yang ada di ayat 3, ada topiknya. Kita mulai baca dari situ, baru kita mulai baca ayatnya yang ketiga. Sekali lagi kita mulai baca dari topik yang ada di atas ayatnya yang ketiga. 2, 3, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sampai di sana dulu. Haleluya. Dalam ayat yang sudah kita baca, kalau saudara melihat di topik yang pasal 24, di situ dikatakan khotbah tentang akhir zaman, khotbah Yesus. Nah, mulai ayat 3 ini, di situ terjadi percakapan antara murid-murid Yesus dengan Yesus. Karena di ayat 1 dan ayat 2, Yesus membuka pembicaraan. Lalu di ayat 3, murid-murid memberanikan diri bertanya. Ya, sebagaimana yang kita baca di dalam ayatnya yang ketiga tadi, kata mereka atau murid-murid itu, katakanlah kepada kami, bila manakah itu terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Tanda kesudahan dunia yang umum lazim dipakai oleh semua orang, hari kiamat, kira-kira begitu. Ya, itu lazim dipakai semua orang dengan hampir semua agama mengatakan hari kiamat atau hari kesudahan. Ya. Nah, ketika murid-murid bertanya, apa tanda Tuhan kalau Engkau datang? Dan apa tanda Tuhan kalau akan terjadi, yaitu tadi hari kiamat? Apa tanda? Nah, Tuhan mulai menjawab dalam ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang pertama Tuhan katakan mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan, tanda-tanda kesudahan alam. Tuhan katakan di situ waspada. Pengertian kata waspada artinya berhati-hatilah. Kira-kira begitu. Waspada, hati-hati. Ya.
Dan kata waspada, kata hati-hati itu menunjukkan kepada keadaan yang sangat darurat. Ya. Keadaan yang sangat membahayakan. Sehingga dibutuhkan waspada atau kehati-hatian. Perlu berhati-hati. Karena keadaannya sangat darurat. Keadaannya sangat membahayakan. Lalu bagaimana penjelasan ayat itu? Waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Inilah yang kita pahami, yang kita kenal dengan istilah nabi-nabi palsu atau ajaran-ajaran palsu. Saya mau jelaskan banyak hal di sini. Saudara, pada masa pandemi kita kenal dengan ada istilah ibadah online karena memang situasi, ya. Saya katakan pada waktu itu kita mengadakan ibadah online itu tidak berdosa, saudara. Habis mau gimana lagi? Pemerintah tidak membolehkan karena memang ya kita juga sadar ya keadaan waktu 2019 awal itu sangat mencekam. Apalagi setelah kesini lebih mencekam lagi. Ya puncaknya yang kita tahu ya pada tahun 2021 pertengahan itu bagaimana membludaknya orang yang terkena ya penyakit COVID, dan kita tahu bersama baik di rumah sakit di tempat-tempat yang memang ditentukan untuk mengadakan perawatan sudah tidak menampung lagi ya. Bahkan ada teman saya kebetulan dia mengantar jamaah yang terkena ya penyakit COVID waktu itu, dan dia mengatakan bahwa pada waktu itu sangat mencekam. Mau gimana tidak, saudara? Itu dia datang ke rumah sakit, begitu orang jubel ya, dan itu sudah nggak ada, sudah tidak di dalam ruangan lagi, itu sudah di luar. Orang datang meninggal, orang meninggal itu udah biasa saja, udah keluar ya, udah datang. Ada yang baru datang, tahu-tahu udah kelepek-kelepek bawa keluar, karena memang kondisi waktu itu sudah. Ya, dan kita tahu bersama lah ya, bagaimana juga pada waktu kita melihat ya ketika diliput di tempat pemakaman ya, orang yang penggali kubur berkata, kami tidak berhenti siang malam bekerja untuk menggali lubang. Tapi saudara, apa yang terjadi ya? Ambulan udah beruntun ya, udah berderet ya, mayat belum juga siap lubangnya. Kenapa saudara? Ya itu yang datang bukan 1-2 saudara, yang datang puluhan. Saudara. Mau gimana saudara? Ya, bahkan di tempat yang lain kita juga melihat sendiri sudah tidak tenaga manusia, tapi udah pakai memakai alat untuk menggali lubang. Ya. Nah ini saya akan jelaskan. Firman Allah berkata bahwa ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Perhatikan kata-kata, banyak orang akan datang yang mengaku-ngaku itu, dan banyak orang yang tersesatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin juga saudara sudah mendengar beberapa waktu lalu ya, ada seorang tokoh besar yang sering muncul di TV, muncul di berbagai tempat ya, di media-media, bahkan juga membuat event-event besar. Tapi pada satu waktu mengejutkan banyak pihak, mengejutkan banyak para pakar-pakar teolog. Kenapa saudara? Mau gimana orang gak terkejut? Yang selama ini kita sudah memiliki pemahaman yang sudah dari dulu kita pelajari dan kita mengakui apa yang kita sebut dengan pemahaman Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Baik Kristen Katolik, Kristen Protestan mengakui akan hal itu, menganut akan paham itu. Tiba-tiba seorang hamba Tuhan yang saya tidak mau sebutkan, tapi saudara sudah tahu. Tiba-tiba dia berkata bahwa dia tidak memiliki atau seperti ada pemahaman bahwa tidak mengakui lagi pemahaman itu. Ya. Tidak mengakui lagi pemahaman Allah Tritunggal. Saudara. Nah ini yang saya katakan. Dan
bagi orang yang memang mungkin loyal dengan beliau, wah banyak juga yang percaya, ya udah ikut-ikut lagi. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab, waspada. Dan belakangan ini sudah ada banyak sekali, ya, banyak sekali pengajaran yang menggiring orang, ya, untuk mengikuti ajaran-ajaran yang mereka lakukan hari-hari ini. Ya. Makanya saya juga mau katakan, ya kita seperti yang saya bilang tadi ya, kita beribadah online itu nggak dosa saudara, karena waktu itu situasi. Dan sekarang muncul saudara di YouTube mungkin ya pengkhotbah yang boleh saya katakan ada yang ya kan kita tidak tahu apakah dia memang betul seorang hamba Tuhan yang betul-betul ditabiskan, yang dilantik betul-betul, atau betul-betul yang bernaung di satu organisasi. Muncul sekarang saudara, ya, para pembicara, para pengkhotbah. Nah kita perlu hati-hati, ya, sebab sekarang saudara muncul ajaran-ajaran yang apa ya saya mau katakan ya, ajaran-ajaran yang betul-betul bertolak belakang dengan apa yang kita pahami. Ya, seperti yang saya katakan tadi, mau gimana orang tidak ini saudara, yang saya katakan, yang saya sebutkan tadi, yang saya tahu dia seorang dosen, ya, memiliki pengaruh besar karena memang dia membuat pelayan di gedung-gedung ternama di Jakarta, ya, otomatis para pengikutnya banyak, bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, tapi mungkin sudah puluhan ribu, saudara. Tapi ya dengan jelas. Bahkan ya karena dia sudah memiliki paham itu, akhirnya di mana dia bernaung, ya organisasi yang kebetulan saya ikuti itu ya, saya ikuti. Ya dia pada waktu disidangkan tetap dia bilang dia sudah memiliki pemahaman yang lain. Tetap dia pertahankan apa yang dia pahami, tidak mengakui lagi pemahaman Allah Tritunggal. Ya otomatis organisasi sinode di mana dia bernaung, wah kalau sudah begini kan repot. Akhirnya ya mau dan tidak mau dia harus dikeluarkan dari organisasi itu karena memang sudah hal yang vital. Sudah hal yang vital yang bertolak belakang. Ya, akhirnya kita tahu dia mendirikan sinode yang baru. Ya, dan daripada nanti kasihan juga itu sinode dia pernah dulu. Ya. Seorang dosen juga. Ya. Dari sisi akademik, teologi dia doktor. Kurang itu saudara. Dia dari sisi akademik teologi dia doktor. Tapi mau gimana? Dia sudah punya paham seperti itu saudara. Makanya saya bilang betul firman Tuhan katakan hati-hati, karena memang hari-hari ya ajaran-ajaran yang dulu mungkin sempat menghebohkan kita, yang menamakan diri Pondok Nabi di Bandung, yang sudah mengklaim tentang tanggal kedatangan Tuhan, dan kita tahu akhirnya yang datang bukan Tuhan, tetapi polisi harus datang karena sudah terjadi kekacauan waktu itu. Polisi harus mengamankan karena sudah terjadi penggiringan opini. Heboh waktu itu saudara, kita tahu. Jadi akhir-akhir ini saudara, menjelang kedatangan Tuhan, pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kata Alkitab, itu akan banyak. Banyak yang datang muncul. Juga hati-hati karena Alkitab yang mengatakan banyak saudara yang disesatkan. Kan ayat firman Tuhan yang mengatakan, sekarang ayatnya yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahan alam. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini satu paket, makanya saya harus baca semua. Saudara, peperangan itu sangat identik sekali dengan namanya kelaparan. Saya memang tidak hidup di zaman itu, tapi saya mendengar banyak cerita dari opa-opa. Karena di daerah Sulawesi kita tahu ada sebuah perang yang terkenal namanya Perang Permesta atau Perang Semesta Alam. Itu dialami oleh orang-orang di Sulawesi. Jadi saya banyak mendengar cerita-cerita dari orang-orang tua, ya. Karena yang tahu itu kan orang-orang tua, saya juga belum ada waktu itu, ya. Tapi saya juga mendengar sedikit dari orang tua saya pun, saya dengar dia juga belum
masih kecil, artinya belum terlalu inilah waktu, tapi sudah tahu juga. Tapi yang opa-opa kalau bercerita tentang keadaan yang terjadi waktu itu, saudara, mengerikan. Bukan persoalan hanya mengerikan karena ada tembak menembak, tapi yang lebih mengerikan lagi, saudara, ini tadi dampak dari perang, terjadi kelaparan. Nah, maka dari opa-opa itulah yang suka bercerita kalau mereka ketemu, kan, walaupun saya waktu itu masih anak-anak, tapi saya suka dengar cerita-cerita. Disitulah saya mendapat, artinya mendapat mendapat pengertian atau mendapat bahan lah ya. Kenapa, saudara, orang-orang ya termasuk ya kita orang Manado ya, makanan-makanan yang boleh dibilang agak ekstremis, kata orang ya. Sekarang kan ada istilah makanan ekstrim ya. Ternyata itu nanti terjadi pada waktu peperangan itu. Karena sudah terjadi kelaparan, saudara, akhirnya itulah yang terjadi. Makanan-makanan yang dulunya tidak pernah dimakan, ya, dulunya itu tidak pernah dimakan, karena kan dulu makanan limpah. Tapi setelah terjadi perang semesta alam itu yang disingkat dengan Pernesta, maka saya mendengar dari orang-orang tua, mulailah. Kenapa? Sudah tidak ada yang bisa dimakan. Mau ke kebun, itu tadi orang tembak menembak. Ada operasi yang itu rusak tanah. Sedang cerita. Otomatis kadang-kadang katanya udah mau panen, tapi buru-buru. Takut-takut ditangkap. Sebab banyak yang ditangkap, dilarang, ditembak pada waktu mereka ada di ladang. Jadi, saudara, pada waktu itu apa saja yang ditemukan orang itu menjadi makanan. Entah itu daun-daunan, makanya kalau orang Sulawesi itu daun-daunan apa saja. Saya juga ya. Di tempat lain itu mungkin buat hewan, tapi ya itu tadi. Ya. Sampai batang pisang, tapi ya batang pisang yang masih muda itu ya. Apalagi, saudara, yang saya dengar dari orang tua, ya iya, termasuk apa ular. Ya, kan? Itu kan termasuk makanan apa ekstrim, saudara. Ya. Nah, itu saya dengar itu pada masa itu terjadi. Yang sebelum-sebelumnya itu nggak pernah dimakan, karena yang makanan limpah. Tapi ketika perang muncul dan terjadi, boleh dikatakan sudah masuk pada ranah kelaparan, karena sudah ada yang mau dimakan. Mulailah orang mulai makan apa saja yang ada di depannya. Kucing, saudara. Ya, akhirnya ya saya karena mungkin turun temurun, akhirnya ya kita jadi belajar juga, saudara. Ya ular, ya saudara. Ular sanca itu ya kalau sih bilang, ya saudara. Dan banyak lagi, saudara. Bahkan saya dengar juga itu kayak kodok itu nanti dimakan pada waktu juga belum orang makan. Orang limpah makanan. Tapi terjadi kelaparan itu tadi, apa aja yang di depan disambar semua, saudara. Bahkan, saudara, saya mendengar itu, saya mendengar cerita dari opa-opa. Rupanya juga apa ular nggak semua, karena katanya ada yang agak pahit. Iya, karena itu dicoba dimakan. Wah, pahit, ternyata ini nggak bisa dimakan. Mereka coba. Karena itu, saudara. Jadi peperangan itu mendatangkan kelaparan. Ya. Sekarang kita bicara apa yang terjadi, yang ini kebetulan masih sedang terjadi ya. Perang antara Rusia dan Ukraina. Itu sudah menimbulkan banyak dampak, saudara. Karena mulai ada kelangkaan bahan-bahan baku yang memang harus ada di sana. Dan itu mulai berdampak, saudara. Saya beberapa waktu lalu ada telepon dengan orang tua. Lalu saya mendengar di daerah saya petani mulai mengeluhkan apa, saudara? Kelangkaan pupuk. Sudah waktunya mau pupuk sudah tidak ada. Membeli pun sudah dibatasi, kalau toh ada stoknya. Itu pun terbatas. Dan, saudara, untuk supaya ini agak tertib, jadi petani itu harus dibentuk dalam satu kelompok, namanya kelompok tani. Orang yang nggak termasuk itu nggak akan mendapat. Dan itu tadi saya bilang, mendapat pun itu ya terbatas. Nah, inilah yang sekarang dikeluhkan oleh petani sekarang. Ya. Kelangkaan pupuk, mau gimana tanaman mau menghasilkan yang maksimal kalau tidak dipupuk. Dan salah satu itu akibatnya perang yang ada di Rusia dan Ukraina, dampak.
belum lagi bahan-bahan yang lain. Jadi saudara, dampak dari peperangan itu luar biasa, mendatangkan banyak hal saudara. Kalau saya boleh katakan istilahnya mendatangkan penderitaan yang luar biasa karena peperangan. Ya puji Tuhan juga. Ya dulu saya suka dengar cerita orang-orang tua dulu ya, opa-opa kalau udah ketemu. Kalau opa-opa dulu kan pinter-pinter bahasa Belandanya masih fasih yang lain ya. Ya, walaupun kadang-kadang kalau maki-maki juga pakai bahasa Belanda juga kadang-kadang. Ya. Om adikku bilang, saya punya papa kadang-kadang kalau udah marah keluar Belandanya. Ya itu saudara. Iya, saya punya opa juga pernah saya dengar saudara, keluar Belandanya saudara ya. Kalau ini saudara. Nah, tapi yang saya dapat berita dari mana itu pada waktu perang, yang pada waktu terjadi, saya mendengar, waduh saudara. Ya. Bahkan kalau nggak salah itu sempat makan apanya ya? Konon katanya itu sebetulnya makanan kuda kalau nggak salah ya. Apa tuh? Bulgur atau apa tuh? Pokoknya ada makanan sebetulnya itu kalau kayak di Eropa itu makanan hewan, tapi kalau kelaparan. Apa Pak Jerry? Wah, Pak Jerry. Oh, Pak Jerry pernah makan? Oh, pernah makan juga. Oh, Pak Jerry pernah makan Pak Jerry. Iya, saya dengar itu. Bulgur katanya. Dan sebetulnya itu artinya sebenarnya ya apa aslinya itu makanan hewan sebenarnya. Tapi ya kalau udah kondisi begitu, ya jangankan itu tadi apa Pak Jerry bilang tuh apa bulgur, lah dimakan sudah. Udah kelaparan sudah. Nah, saya balik lagi. Kamu akan mendengar dari perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan gelisah sebab semua itu harus terjadi. Jadi memang harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Saya akan jelaskan sedikit ini. Pengertian apa beda bangsa dengan kerajaan. Kalau bangsa, satu negara dengan satu negara itu bangsa. Bangsa ini melawan bangsa ini. Contohnya yang terjadi sekarang, bangsa atau negara Rusia dengan Ukraina. Tapi apa beda dengan kerajaan melawan kerajaan? Kalau sudah kerajaan, itu sudah skup yang lebih besar. Contoh, misalnya nih, ini Rusia dengan Ukraina. Sekarang kan sudah melebar. Kenapa? Karena Ukraina mulai mendapat dukungan dari beberapa negara. Jerman ini yang saya ini, dan ada beberapa negara di Eropa, termasuk juga kalau misalnya Amerika. Nah kalau sudah begini, nah begitu juga Rusia pasti, yang lain akan mendukung. Saya melihat kalau untuk Rusia yang ada kental dan punya hubungan dan memiliki latar belakang yang sama adalah Cina dan Korea Utara. Kenapa? Karena memiliki paham yang sama. Dulunya punya paham sama, komunis. Udah pasti. Dan memang kalau melihat dari gerak dia ya. Nah kalau ini sudah mulai gabung, inilah yang dibilang kerajaan melawan kerajaan. Skup yang lebih besar. Bagaimana saudara? Satu bangsa dengan satu bangsa aja udah repot. Bagaimana kalau sudah keroyokan kerajaan dengan kerajaan? Jumlah yang lebih besar. Skala yang lebih besar. Tapi ini tuh firman Tuhan katakan ya akan terjadi. Apa yang sedang kita hadapi sekarang? Kita sedang menghadapi penggenapan firman Tuhan. Apa yang dinubuatkan dalam firman Tuhan sekarang kita mulai melihat hal itu terjadi. Karena saya sudah katakan kalau sudah bicara peperangan itu sudah pasangannya kelaparan. Karena bukan cuma Matius, saudara baca di Markus, saudara baca di Lukas, tetap sama, tergandeng ini dua. Ada peperangan, tercipta kelaparan. Karena ya itu artinya sudah terjadi juga zaman dulu. Ya, kalau saya mendengar cerita dari opa ya begitu. Mau gimana? Mau ke ladang? Jangankan mau nanam, tinggal panen aja orang takut ke sana, takut tertembak karena banyak yang tertembak. Ketika pergi ke ladang, tertembak sudah. Nah akhirnya sudah apa saja yang didekat-dekat, ya kucing lewat ya kucing yang diempat, ular lewat ya ular yang diempat, ya keluar ada batang pinang udah daripada nggak makan. Kan intinya mereka udah nggak pikir mau bergizi, yang penting perut jangan sampai lapar. Kan itu, ya. Jadi seperti Pak Jerry bilang makan bulgur ya empat daripada nggak sama sekali makan. Sudah. Karena memang sudah dalam keadaan darurat. Nah baru firman Allah berkata, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan
Baru yang di bagian terakhir ini, dan gempa bumi di berbagai tempat. Saya mau katakan begini, dari semua fenomena alam yang banyak terjadi, hanya gempa bumi yang berulang-ulang dicatat oleh Alkitab. Ingat itu, saudara. Dari berbagai fenomena alam yang terjadi di dunia ini, yang sering dan diulang-ulang berkali-kali ditulis adalah gempa bumi. Jadi apa yang terjadi hari-hari ini, yang belakangan ini di Indonesia, Banten dan Papua, cuma Banten tidak terlalu berdampak, Papua yang agak berdampak karena ternyata ada yang jadi korban. Mungkin kena reruntuhan mungkin. Tapi yang paling menghebohkan yang kita tahu sekarang adalah di Turki dan Suriah. Bagaimana tidak, saudara? Menurut yang saya dengar dalam pemberitaan, mencapai 60% gedung yang runtuh. Berarti lebih setengah. Dan pertama saya lihat berita itu, angka kematian dari belum mencapai 1.000 terus berkembang. Terakhir tadi malam sudah 24.000. Berarti yang belum yang lain, karena terus bertambah. Sudah. Itu dampak dari gempa bumi. Dan Alkitab berkata jelas dalam firman Tuhan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tidak di satu tempat. Di berbagai. Berbagai artinya ya di mana saja. Ini akan terjadi. Saya tidak menyangkal penemuan para pakar yang mengatakan seperti dulu yang terjadi di Sumatera, Aceh dan sekitarnya yang mengenai tsunami itu. Kan kita mendengar pemberitaan yang berkata, oh karena lempengan dari Laut Hindia begini-begini. Saya mau katakan begini, ya saya nggak sangkal itu. Tapi saya mau katakan, yang buat itu siapa? Yang rancang itu siapa? Ya Tuhan. Artinya di bawah bumi ini Tuhan sudah merancang semua. Oh engkau gempa bumi, gunung berapi lah, apalah, semua. Ya tinggal bagaimana Tuhan korek aja itu. Kan dulu kan kita dengar betul, ada patahan lah, ya mau itu patahan ya mau apa, ya itu semua Tuhan yang sudah rancangkan. Oh karena terjadi, ya memang Tuhan sudah rancang. Ya. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dunia ini kalau saya mau katakan memang tidak ada tempat yang aman. Di pinggir laut orang takut kalau terjadi tsunami, di pinggir laut yang paling berdampak. Orang yang di pegunungan, kalau itu gunung meletus, orang yang di pegunungan lah yang paling berdampak. Mau di mana? Jadi di dunia ini tempat rendah, tempat tinggi sama saja. Enggak ada yang aman. Di negara-negara barat sekarang, Eropa dan Amerika, kita kenal dengan istilah yang kita mendengar sekarang, cuaca ekstrim. Ya. Kadang-kadang dinginnya di bawah sudah minus. Ya. Kita bisa bayangkan. Kita di Indonesia, jangankan di bawah minus, 10 aja udah dingin. Ya. Apalagi di bawah minus sudah minus. Dan itu yang terjadi, cuaca ekstrim sekarang melanda negara-negara yang ada di Eropa, Amerika, bahkan juga ada beberapa di Asia ya. Kalau nggak salah Jepang juga mengalami hal itu ya. Mengalami dampak itu sudah, cuaca ekstrim. Ya. Belum lagi yang faktor-faktor yang lain ya. Bagaimana juga kita mendengar konon katanya es yang ada di kutub utara udah mulai mencair. Nah itu sudah saya membaca itu dia punya luas gunung es itu ketebalan waduh saudara. Kalau itu cair saudara, ya saya nggak mau katakan bahwa ini Pulau Jawa tenggelam, tapi ya kemungkinan begitu saudara. Nah kita bahas dulu apa yang sudah kita baca, bahwa apa yang dinubuatkan semua mulai ada di depan mata kita, mulai terjadi. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada beberapa minggu yang lalu berbicara tentang berjaga-jagalah dan berdoa. Beberapa minggu saya mengkhotbahkan itu, berjaga-jagalah dan berdoa.
Karena apa saudara? Firman Tuhan katakan bahwa semua ini harus terjadi. Artinya kita, seperti saya pernah katakan begini, kalau sudah dinubuatkan oleh Alkitab, kita mau berpuasa setiap hari pun, jangan saudara pikir kalau kita puasa itu nggak akan terjadi. Oh enggak saudara. Tuhan itu konsisten dengan perkataannya. Nah pertanyaan saya, terus bagaimana dong Pak Pendeta? Kita menghadapi, bagaimana Pak Gembala? Aduh, masa kita, ya berdoa. Kenapa? Walaupun ini terjadi, tapi Tuhan bisa meluputkan kita dari segala hal-hal yang akan menimpa dunia ini. Itu doa kita. Misalkan terjadi kelaparan, Tuhan pelihara kita. Tuhan pelihara dengan apa? Dengan caranya Tuhan. Tuhan punya banyak cara saudara akan memelihara umat. Kalau saudara masih ragu-ragu dengan kuasa Tuhan memelihara dalam kondisi kelaparan, saudara nggak usah jauh-jauh kita belajar dari Alkitab. Kitab Keluaran belajar tentang orang Israel. 40 tahun keluar dari Mesir lewat padang gurun. Padang gurun sudah jangankan ada pohon saudara. Namanya padang gurun. Tapi pertanyaannya, apakah mereka pernah mengalami kelaparan? Oh tidak. 40 tahun bayangkan saudara, pemeliharaan Tuhan. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 bulan. 40 tahun. Tuhan memelihara mereka. Jangan saudara berpikir di dalam otak saudara, apakah ketika mereka keluar dari Mesir, mereka membawa timbunan-timbunan gandum yang banyak? Oh tidak saudara. Tidak. Sekarang saya tanya, Pak Jerry, kalau pikul paling berat berapa kilo? Saya kasih contoh lu beras. 20. Kira-kira Pak Jerry 20 kalau makan sama Bu Jerry itu setahun cukup nggak? Nggak kan? Iya enggak lah, saudara. Walaupun juga Pak Rudi badannya besar, tapi pasti ada batasnya kalau pikul. Katakanlah pikul beras. Paling tinggi 50 mungkin Pak Rudi masih bisa lah ya. Dimakan sekeluarga berapa lama? Dibawa dari Mesir nih, kita bicara keluar dari Mesir. Berapa lama itu mau dimakan? Ini 40 tahun. Tuhan pelihara. Tidak ada cocok tanam di padang gurun. Nggak ada yang nanam-nanam. Tapi hidup saudara. Nggak ada yang kelaparan. Itulah yang saya katakan. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Hidup. Apakah pada waktu mereka berjalan ada negara-negara yang bantu mereka? Nggak ada, nggak ditulis di Alkitab, nggak ada. Di padang gurun, saudara, siapa yang mau datang ke sana? Dan ajaibnya juga, saudara, orang bisa hidup 40 tahun di padang gurun. Gimana ceritanya? Ya, faktanya ya ada dalam Alkitab. Orang Israel mengakui, keturunan yang sekarang mengaku nenek moyang mereka melintasi padang gurun, mereka akui. Itulah pemeliharaan Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api. Apa itu tiang awan? Apa itu tiang api? Inilah yang disebut dengan perlindungan Tuhan. Tiang api dan tiang awan dan tiang api itu adalah berbicara dari perlindungan Tuhan. Kenapa harus tiang awan di siang hari? Karena panas. Harus ada awan tebal yang menutupi orang Israel supaya jangan. Oh, saudara bisa bayangkan di padang gurun, saudara. Saya belum pernah ke padang gurun. Cuma pernah mendaki gunung. Di gunung berapi itu kan pasti gersang sekitarnya. Jangankan siang, saudara. Masih jam 8 udah keringat udah kayak jagung. Langsung cepat-cepat turun. Sudah gak kuat. Ya, saya dulu waktu muda suka daki gunung. Waduh, baru jam 8, keringat udah. Kenapa? Panas. Baik matahari dan pantulan dari pasir-pasir yang apa itu? Panas. Waduh, saya. Jadi saya ada sedikit bisa membayangkan bagaimana hidup di padang gurun. Seperti saya bilang, saya belum pernah tinggal di padang gurun. Tapi hanya mendaki gunung saja yang lokasinya juga nggak sebesar ini, saudara. Tapi saya alami baru jam 8, panasnya udah nggak kuat. Bagaimana saudara? Makanya Tuhan kirim tiang awan. Di malam hari padang gurun itu orang bisa mati kedinginan. Tapi bagaimana mereka hidup 40 tahun? Ada tiang api yang menghangatkan mereka di sekeliling mereka. Itulah cara pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, apa yang saya mau katakan dari firman Tuhan hari ini? Apapun yang terjadi sekarang ini,
Nggak ada, kan ada ayat tadi, jangan bingung, jangan kita takut, karena ada pemeliharaan Tuhan. Itu yang kita doakan, Tuhan, apapun yang terjadi, biarlah Engkau tetap memelihara kami dengan kuat kuasa-Mu yang ajaib. Bukan hanya orang Israel, di contoh-contoh dalam Alkitab banyak. Nabi Elia di tepi sungai Kerit, nggak ada apa-apa di sana, saudara. Tuhan pelihara, Tuhan kirim burung gagak, bawa roti, bawa daging, komplit, saudara. Setelah sungai Kerit kering, Tuhan bilang pindah, pergi ke Sarfat. Di sana ada seorang ibu. Tuhan pakai seorang ibu. Ibu ini bukan konglomerat, saudara. Maaf, dalam Alkitab kalau saya baca ibu ini tergolong miskin. Udah ibu janda, punya anak satu, miskin pula. Tapi Tuhan pakai ibu janda ini bisa menolong Elia. Dengan apa? Dia bilang apa? Kata si ibu janda kepada Nabi Elia, tinggal tepung yang sedikit, minyak yang sedikit. Tapi Elia katakan bikin. Sebab itu Tuhan akan berkata, benar sudah. Enggak habis, kata Alkitab, tidak habis-habis itu tepung dan minyak, tidak habis-habis. Entah bagaimana cara Tuhan melakukan itu. Yang pasti Elia hidup, ini juga ibu hidup karena tepung sedikit itu. Kenapa? Karena ada pemeliharaan Tuhan. Jadi hari-hari ini yang firman Tuhan sudah katakan kemarin, berjaga-jagalah dan berdoa, yaitu supaya apapun yang kita alami sekarang, kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tetap dalam penjagaan Tuhan. Itu yang kita doakan. Dan kalau Tuhan pelihara, Tuhan jaga kita, nggak ada yang perlu kita takuti. Kata orang Ambon, segala saudara, nggak ada yang dapat melawan kuasa Tuhan yang sanggup menjaga, melindungi, dan memelihara kita. Jadi saya selalu berkata begini, kalau ada peristiwa-peristiwa seperti sekarang terjadi, itu menghidupkan firman. Karena kalau hamba Tuhan khotbah nggak ada terjadi, itu firman itu kayaknya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita mendengar khotbah, ada peristiwa terjadi seperti sekarang, ada gempa besar, wah, kita mulai, wah, ternyata memang firman itu benar-benar ya. Benar-benar ya. Ada peperangan terjadi, kita wah, ternyata benar-benar firman Tuhan itu ya. Benar firman Tuhan ya dan amin terjadi ya. Jadi saudara, kalau apa yang terjadi sekarang itu menggenapi firman, menegurkan kebenaran itu ya. Firman itu benar-benar ya, nyata. Bukan hanya cerita doang. Tapi firman Tuhan itu menceritakan apa yang terjadi dan sedang akan terjadi. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari boleh memberikan kekuatan buat kita semua.